Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap pada pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Desember 2023, bersama saya Penatua Tersarike dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena berkat dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur dan istirahat kami. Dan pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu. Dan kami mau taat pada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, tertulis demikian. Dengan perikop, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempatnya akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi di daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi." Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, "Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit." Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, "Segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Sampai di sini pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini ditulis oleh Pikaris Iis Yukensi STH yang diberi judul "Berjuang Menuju Puncak", yang berbunyi demikian. Seringkali kita dininabobokan oleh suatu kondisi yang membuat kita tidak mampu mengerjakan apapun secara optimal. Kondisi lingkungan kita, keinginan kita, motivasi kita, tuntutan kita, dan kecenderungan hidup kita seringkali menjadi faktor yang membuat kita bekerja apa adanya, tanpa pernah berpikir melakukan sesuatu hal yang terbaik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita harus memperjuangkan, harus menghasilkan yang terbaik, dan harus mau berjerih payah meraihnya. Sebagaimana ditulis dalam ayat 24 yang menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah?
Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa menunjukkan pengajaran bahwa kita harus berusaha keras, tidak boleh sembarangan hidup, dan harus memperjuangkan hidup agar mempunyai pola dan kualitas yang baik. Paulus melukiskan prinsip bahwa jikalau kita gagal menggunakan penguasaan diri, penyangkalan diri, dan kasih dalam hubungan kita dengan orang lain, kita sendiri akan ditolak oleh Allah. Pengajaran firman Tuhan pada ayat 25 menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kata hadiah, mahkota yang abadi menunjuk kepada kemenangan, keselamatan yang kekal. Sasaran yang indah dari kehidupan orang Kristen. Sasaran ini hanya dapat diraih dengan jalan menyerahkan beberapa hak kita demi kepentingan orang lain, dan dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan kita keluar dari perlombaan itu sama sekali. Kehidupan orang percaya harus berorientasi kepada kekekalan, tidak sekedar kepada terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan duniawi semata, yang sering membuat kita menjadi materialistik, konsumeristik, dan hedonistik, yang akhirnya menempatkan Tuhan bukan sebagai yang utama dalam hidup kita. Orientasi hidup kita harus mengacu kepada Tuhan, karena poros dan pusat hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Untuk itu, menjadi perenungan adalah apakah kita sudah menjadikan orientasi melayani Tuhan, orientasi menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan, serta orientasi untuk menghambakan Tuhan sebagai tujuan dan motivasi hidup kita. Jangan pernah kehilangan mahkota yang seharusnya menjadi hak orang-orang percaya. Belajar hidup secara benar kepada Kristus. Firman Tuhan dalam ayat 26 dan 27 menyatakan bahwa pasal 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan di atas menolong kita untuk mengelola hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Mengelola dalam pengertian harus mempunyai hidup dengan arah dan tujuan yang benar, yaitu meraih kekekalan dan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita juga harus melatih tubuh, menguasai tubuh, dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup dan tubuh kita, sehingga Tuhan benar-benar menjadi model, menjadi tokoh, dan pola dalam hidup kita. Maka sesungguhnya kita sedang melatih tubuh, jiwa, emosional, roh, dan semua karakter kita supaya sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Allah, dan akhirnya Tuhan dengan karya dan kasih-Nya
akan terlibat dalam hidup kita dan menjadi sarana untuk menyaksikan dan memuliakan Tuhan. Teruslah belajar dan menjadikan diri kita kepada figur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa dengan situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dan alami, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu dan kasih-Mu terus ada pada kami, dan penyertaan-Mu siang dan malam selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelayanan podcast Kabar Bahalap untuk kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.